Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar dari juz yang ketiga surah Ali Imran, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke 19 ya. Baik. Nah, silakan dibaca. Ya, Ibu Daheli, silakan baca, Bu. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali sesudah datang kepada mereka kecuali sudah datang pada mereka ilmu dan mereka benci, ya Ustaz ya. Bagian bainahum itu benci di antara mereka gimana? Ya, sebagai kebencian di antara mereka. Sebagai kebencian di antara mereka. Dan siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, sesungguhnya apa namanya? Perhitungan Allah Maka sangat cepat. sesungguhnya iya, nah. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ad-dina isim inna. Inda zorof Allahi mudafun ilaihi. Al-islamu khabar. Wa harfu atfin ma harfun nafiyah apa maksudnya? Harfu ya. Ma nafiyah. Mereka katanya tidak ya, nafiyah berarti. Ma nafiyah. Ikhtilafa Ikhtalafa bukan ikhtilafa. Ikhtalafa fil madi. Ikhtalafa fi'lun madin allazina fa'il utu fi'lun madin alkitaba mudaf Utu itu fil madinya majhul ya. Fi'il madi majhul. Jadi al-waw itunya Ustaz. Wawnya naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'ilnya. Al-kitaba maf'ulun bi illa istisna mim ba'di jar majrur mim ba'di ma sini apa Ustaz? Apa yang datang? Apa Ustaz? Mudhaf ilaihi. Oh, ma mudhafun ilaihi ja'a fi'il madi hum maf'ulun bi ilmu fa'ilnya fa'il dari ja'a. Bagyam hal ya Ustaz ya? Ini dia menjelaskan tujuan atau keadaan? Keadaan. Maf'ul min ajli. Ya? Enggak nih keadaan apa tujuan? Aneh nanya. Oh gitu. Keadaan ya Ustaz kan? Apa tujuan? Keadaannya kan dia ini. Ya, nah. Baina zaraf hum mudhafun ilaihi. Wa harfu adfin man isim mausul sebagai mubtada. Yakfur fi'il mudhari majzum bi man bi ayati jar majrur Allahi lafzu zalalah sebagai mudhafun ilaihi fa harfu jawab. Apa, Bu? Tadi bagian dia maf'ul ajli. Karena kan tadi bagian. Karena bagian itu apa namanya menjelaskan tujuan kenapa mereka tidak mau menerima Islam kan? Karena adanya bagian. Bagian itu artinya kedengkian kan? Kedengkian di antara mereka. Jadi bagian sebagai maf'ul min ajli. Ya, lanjut. Walaupun bukan tujuan, cuman karena ada keinginannya Ustaz ya. Kan li ajli itu kan yang menjelaskan alasan ya kenapa dilakukan. Jadi kenapa mereka orang-orang yang diberikan Alkitab tetap menyelisihi ya ilmu yang mereka dapati
Karena mereka dengki. Jadi alasan kenapa mereka nggak mau beriman karena mereka dengki. Dan kita udah baca kan kenapa mereka dengki dan hasad nggak mau menerima Islam karena mereka sakit hati karena Nabi yang terakhir bukan dari Yahudi. Ya, Ya. Terus aja bawah ya Ustaz ya. Ya lanjut. Harfu jawab Ustaz ya. Fa inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafuz dalalah sebagai isim inna. Sari'u khobar inna. Al-hisabi mudhafun ilaihi. 19. Dan jumlahnya jadi khobarnya man ya? Jumlah dari fa'inallah sari'ul hisab sebagai khobarnya man yang tadi. Innallaha sari'ul hisab. Khobar dari man yang man yakfur ya Ustaz ya. Nah. Inna dinal ladzi irtadahullaha. Benar, irtadahullahu kan fa'ilnya ini. Irtadahullahu li khalqihi wa arsala bihi rasulihi. Rusulahu maf'ul bihi. Rusulahu. Wa arsala bihi rasulahu. Wala yakbalu ghairahu wal islamu wa huwal inqiyadu lillahi wahdahu bit ta'ati wal istislami lahu bil ubudiyati wattaba'ir rasuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hina hatta fi kulli hinin hatta khutimu hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi la yaqbalullahu min yaqbalu kan Ustaz? Benar. La yaqbalullahu benar. Ini fa'ilnya. Allazi la yaqbalullahu min ahadin. Min ahadin ba'da ba'athnahu ba'da bi'satihi. Bi'satihi dinan. Bi'satihi ba'satihi afwan. Ba'satihi. Ba'da ba'satihi dinan. Ba'satihi dinan siwal islamil ladzi ursila bihi. Wa ma waqa'a al-khilafu baina ahlil kitabi minal yahudi wan nasara fatafarraqu syai'an wa ahzaban syi'an jamaknya syiah itu kan kelompok. Fatafarraqu syi'an wa ahzaban illa min ba'di ma qamatil hujjatu alaihim bi irsalir rusuli wa inzalil kitabi kitabi mah ada alifnya Bu. Wa inzalil kutubi bagyan wa hasadan talaban lid dunya wa man yahjad ayatullah maf'ul bi wa may yajhad ayatillahi wal munazzalata wa ayatihi ini kan mansub kan. Kalau dia jamun salim kasrot, tapi ini kan naatnya mansubnya dengan fathah.
ayatihi adallata ala rububiyatihi wa uluhiyatihi. Fa innallaha sari'ul hisabi Wasayajzihim bima kanu ya'malun. wasayujizihim bima Wasayajzihim. wasayajzihim bima kanu ya'malun. Sesungguhnya agama yang sempurna. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi. Ridhoi. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi untuk Bagi makhluknya makhluknya. Dan rasul-rasulnya dan dikirim. Dan yang Allah utus dengannya rasul-rasulnya. Allah utus dengannya rasul-rasulnya. Dan janganlah menerima dan Allah tidak terima selainnya. Dan Allah tidak terima selainnya kecuali dia adalah Islam. Dan Allah tidak terima selainnya yaitu agama Islam. Dan Allah tidak menerima selainnya dan dia adalah Islam. Yaitu wahwa dan dia mengikat ya Ustaz. Inqiyadu. Menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata taat dengan ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Dengan penghambaan dan mengikuti Rasulnya yang mana Allah telah mengutus mereka dalam setiap waktu sampai penutup Nabi Muhammad SAW. Sampai ditutup oleh Muhammad. Ini majhul ya khutimu. Sampai ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak yang mana Allah tidak menerima. Karena Allah tidak menerima dari seseorang sesudah kenabiannya. Kecuali sesudah pengutusannya. Ya, Allah tidak menerima agama dari seseorang setelah diutusnya Rasul, agama selain Islam. Ya, selain Islam. Yang diutus dengannya, entar diutus padanya. Ya, dengan Nabi Muhammad maksudnya. Terus. Dan apa yang terjadi? Bukan apa. Dan tidaklah terjadi khilaf. Dan tidak terjadi khilaf di antara ahli kitab dari Yahudi dan Nasara. Lalu mereka berpecah belah. Ya. Menyebar dan berkelompok kecuali sesudah tegak hujah atas mereka. Dengan mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab. Bagian karena kedengkian di antara mereka dan menuntut keduniaan. Mencari dunia ya. Mencari dunia. Dan bagi siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan ayat-ayatnya. Dan barang siapa yang menentang ayat-ayat Allah yang diturunkan dan ayat-ayatnya yang menunjukkan atas rububiyah dan uluhiyahnya gitu. Dan siapa yang menentang ayat-ayat Allah yang diturunkan dan ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas rububiyah dan uluhiyahnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya dan akan membalas mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, yang melainkan karena kedengkian mereka, kedengkian yang ada di antara mereka. Dan siapa saja yang kufur kepada ayat Allah, maka sesungguhnya
Allah itu sangat cepat hisabnya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya setelah diutusnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi agama kecuali agama Islam. Agama Yahudi, ya, kemudian Nasrani, yang mereka membawa ajarannya masing-masing, ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang beragama Yahudi ataupun yang beragama Nasrani. Karena agama Islam adalah agama terakhir yang merupakan agama yang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dengan itu si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkannya Al-Quranul Karim, maka agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Ya, selain Islam tidak diterima. Ya, selain Islam tidak diterima. Lalu kenapa ketika Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian banyak orang Yahudi Nasrani tetap dalam kekufurannya? Itu disebabkan karena karena kedengkian yang ada di hati mereka. Dan kemarin ya, ketika kita membaca surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah, kita banyak ya menerima faidah bahwasanya orang Yahudi terutama mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, ya, melainkan dari keturunan orang bangsa Arab. Sehingga mereka dengki, ya, mereka hasad, ya. Sementara orang Nasrani, ya, kebanyakan alasan tidak mau menerima Islam adalah karena cinta dunia. Mereka khawatir kalau mereka masuk Islam, kedudukan tinggi yang sebelumnya sudah mereka miliki ketika mereka menjadi pendeta Nasrani misalnya, itu kalau mereka masuk Islam, mereka akan ya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang konsep yang ada dalam Islam itu sama, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, baik raja maupun rakyat, semuanya di hadapan Allah. Yang membedakan bukan kedudukannya, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang kufur dengan ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat, ya, sangat cepat hisabnya. Ini ancaman bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah sangat cepat hisabnya dan Allah akan membalas dengan apa yang manusia kerjakan. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi, silakan. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man tabi'ani. Faqul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Maka jika mereka menghujatmu, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang diturunkan kepada mereka kitab, dan orang-orang yang bodoh, aslamtum, apakah kalian berserah diri? Dan jika mereka berserah diri, maka sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Dan Allah itu maha melihat terhadap tiap-tiap hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Melihat pada para hamba-hambanya.
para hambanya. Iqra'nya fa harfu syarat, in jika syarat juga, hajuka haju fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, ka maf'ul bi, fakul fa harfu jawab, kul fi'il jawab, katakanlah, kul aslamtu fi'il madhi, domirnya fa'ilnya nahnu ana, wajhi maf'ul bi, lillahi jar majrur, wa alwawu harfu atfin, man ism mausul, ittaba'ani itu fi'il madhi. Tadi Ustaz ya. Ya, ittaba'ani itu ada yang mutakalimnya. Oh. Fa'ilnya man, nunnya nun wiqayah, nanti ya-nya yang dibuang itu sebagai maf'ul bi. Fa'ilnya man, iya. Wa harfu atfin, kul fi'il amr, fa'ilnya anta, lilladina jar majrur, utu fi'il madhi majhul, al-wawu sebagai fa'il, al-kitaba enggak ada fa'il ya, ini majhul ya. Al-kitaba maf'ul bi, wa harfu atfin, al-ummiyina al-ummiyina apa sih? Matuf. Ma'tuf ya. Oh, ma'tuf ya. Aslamtum harfu Matufnya ke al-ladzina ya. Oh, ini kan maksudnya katakanlah kepada orang yang diberikan kitab dan katakanlah kepada orang yang iya. Ya, Maaf. ya. Al-ummiyina atau kepada al-ladzina sebagai majrur. Aslamtum huruf istifham, aslamtum fi'il madhi, fa'ilnya antum. Antum apa antum? Antum Ustaz. Anta Ustaz. Antum Ustaz ya. Fa'ilnya. In asfa harfu jawab, in syarat, aslamu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, qad sungguh taukid, ihtadu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, wa harfu atfin, in harfu syartin, tawallau fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, innama sungguhnya taukid wa nasbin, alaika jar majrur, al-balagu khobar daripada innama, wa harfu atfin, Allahu mubtada basyirun khobar, il ibadi jar majrur sebagai khobar kedua saja. Fa in jadalaka ayyuhar rasulu ahlul kitabi fi tauhidi ba'daan aqamat hujjat, ba'daan aqamtal hujjat alaihim. Ba'da aqamta hujjata alaihim fakul lahum innani akhlastu waha wahdahu fala usriku bihi wahdahu fala lillahi bukan Allah, itu enggak ada alifnya kan. Innani akhlastu lillahi wahdahu, innani akhlastu lillahi wahdahu fala usriku ahadan, fala usriku bihi ahada.
usyriku bihi ahadan wa kadzalika manit taba'ani minal mu'minina akhlasullaha wan wa in qadu lahu fakullahum walil musyrikina Wa kullahum wa limusyrikil arabi wa ghairihi. wa kullahum limusyrikil arabi wa ghairihim in aslamtum fa antum ala tariqil mustaqimi wal huda wal haq wa in tawallaitum fahisabukum alallahi fahisabikum alallahi wa laisa alayya illal balagu faqad ablagtukum wa aqamtu ablagtukum wa aqamtu alaikumul hujjata wa aqamtu alaikum al-hujjah wallahu basirum bil ibadi wala yahfa alaihi min amrihim syai'un. Min amrihim syai'un. Maka jika menghujatmu wahai mendebat. Rasul. Jadalah itu mendebat bukan menghujat. Maka jika ahli kita mendebatmu wahai Rasul di dalam ketauhidan ba'da sudah ditetapkan setelah engkau tegakkan hujat atas mereka. Setelah engkau tetapkan hujah atas mereka, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ini sesungguhnya aku mengikhlaskan memberikan diri hanya kepada Allah semata, maka janganlah maka aku tidak menyekutukan maka aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Demikian juga orang-orang yang mengikuti aku dari orang-orang mukmin. Mereka mengikhlaskan kepada Allah wa in qadu lahu dan tunduk kepadanya dan katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik Arab dan selain mereka, jika kalian berserah diri maka kalian pada jalan yang lurus dan petunjuk dan kebenaran, dan jika kalian berpaling maka perhitungan Allah, hisab Allah atas kalian. Dan tidak ada kepadaku kecuali hanya sebagai penyampai wahyu. Dan sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian wa aqsamtun alaikum dan menetapkan aku telah tegakkan hujah dan menegakkan hujah kepada kalian, dan sungguh Allah Maha melihat terhadap hambanya. Tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu urusan mereka sesuatu urusan mereka pun. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil 'ibad. Maka jika mereka ahlul kitab mendebatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah. Aku menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang yang telah diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang yang ummiyin, yaitu orang-orang yang buta mata hatinya dari melihat kebenaran, aslamtum, apakah kalian telah menyerahkan diri kalian kepada Allah? Maka jika mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah mendapatkan
petunjuk. Dan jika mereka membangkang, maka sesungguhnya engkau hanyalah yang menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat para hambanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya seseorang, ya, kalau sudah di atas Islam, maka dia harus istiqamah di atasnya. Sekalipun orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan ridho dalam keislaman kita, dan mereka berusaha mendebat kita agar keyakinan kita berubah, maka katakanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka semua kita ini menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru kitalah yang diminta untuk berdakwah kepada ahli kitab dan juga orang-orang Afan tadi terputus ya. Sekarang udah ya, udah kedengeran kan sekarang ya? Ya, nah, kita lanjutkan. Tadi kita masih Jadi ayat 20 ini menjelaskan bahwasanya kita harus istiqamah di atas Islam. Sekalipun kita tahu bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kapanpun dengan keislaman kita, kita tetap harus menunjukkan keteguhan kita dalam memegang Islam. Bahkan kita yang seharusnya mengajak mereka orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, agar mereka memeluk Islam. Karena jika mereka Islam, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak lagi tersesat. Dan dari ini kita mengetahui bahwasanya tugas dari seorang Rasul adalah menyampaikan. Adapun hasilnya itu merupakan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tawallaw fa inna ma'alaikal balagh. Dan jika mereka menyimpang, membangkang, maka sesungguhnya engkau hanyalah bertugas menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah saja ya hanya seorang penyampai, ya hasilnya ya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita ya. Apalagi kita. Jadi kalau kita misalnya punya saudara, punya teman yang kita nasihati tidak juga berubah, maka jangan bersedih hati ya, karena tugas seorang dai, tugas seorang muslim itu hanyalah mengingatkan. Adapun hasilnya, apakah dia mengikuti atau tidak, itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang sekaliber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya itu tidak mampu